Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Eko Sutrisno tentunya ya. Oke, pada kali ini saya akan membahas tentang materi tentang teori peluang kayak gitu. Jadi teori peluang itu kan isinya ada banyak ya. Nanti ada submaterinya. Yang pertama ini adalah kaidah pencacahan. Setelah ini mungkin ada notasi faktorial, terus permutasi dan juga kombinasi, terus baru ke peluangnya gitu ya. Masih jauh perjalanan ke teori peluangnya. Baik, langsung aja kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama kita akan membahas tentang kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan membilang atau kaidah perkalian. Jika kejadian pertama dapat terjadi dengan N1 cara yang berbeda, kejadian kedua terjadi dengan N2 cara yang berbeda, kejadian ketiga, keempat, dan seterusnya masing-masing dapat terjadi dalam N3 cara, N4 cara, dan seterusnya. Cara yang berbeda, maka seluruh kejadian tersebut dapat terjadi dalam mengalihkan aja. N1 kali N2 kali N3 dan seterusnya sampai ada berapa cara yang berbeda kayak gitu ya. Tinggal kali-kaliin aja gitu. Oke, untuk lebih jelasnya kita ke contoh soalnya. Yang pertama, seseorang akan melakukan perjalanan dari Jakarta ke Bogor, kemudian dilanjutkan lagi ke Bandung. Dari Jakarta ke Bogor dapat melalui 5 jalan yang berbeda, sedangkan dari Bogor ke Bandung terdapat 3 jalan berbeda. Gitu ya. Yang dapat dilalui. Banyak kemungkinan jalan yang dapat dilalui untuk melakukan perjalanan dari Jakarta ke Bandung melalui Bogor dan kembali lagi ke Jakarta yang juga melalui kota Bogor, tetapi tidak melalui jalan yang sama. Gitu. Sekarang yang pertama kan kita berangkat dari Jakarta nih, terus ke Bogor ya, terus ke Bandung. Dari Jakarta Bogor tadi ada berapa cara nih? Ada berapa jalan nih? Dari Jakarta ke Bogor ada 5 jalan. Dari sini 5. Tapi dari Bogor ke Bandung ada 3. Berarti tinggal kalikan aja nih. 5 kali 3 hasilnya 15. Nah, sekarang dibalik. Dari Bandung ke Bogor ke Jakarta. Itu tetapi tidak melalui jalan yang sama kayak gitu ya. Jadi jalan yang sudah dilalui dari awal tadi, awal berangkat, maka untuk kembalinya itu tidak dilalui lagi. Gitu ya. Nah, dari Bandung ke Bogor tadi kan ada 3 jalan. Karena yang satu kan udah dilewati nih pada saat berangkat, maka sebenarnya tinggal 2 jalan yang belum dilalui. Nah, gitu. Terus dari Bogor ke Jakarta, tadi Jakarta Bogor ada 5. Kalau balik, kan tadi satu udah dilewatin, maka sisanya tinggal 4 gitu. Jadi kita kalikan 2 kali 4 hasilnya 8. Nah, gitu ya. Ini ada 15, yang ini berangkatnya ada 15 cara nih. Pulangnya ada 8 cara. Ada 8 jalan yang mungkin dilalui. Maka totalnya kalau bolak-balik PP, maka tinggal dikalikan aja 15 kali 8. Hasilnya 120 kemungkinan gitu. Banyak ya? Banyak. Ini bisa jadi 120 hari dong kayak gitu ya. Atau kalau misalkan sehari itu bolak-balik Jakarta Bogor 5 kali, berarti ya tinggal 120 bagi 5 ketemu berapa hari itu. Beda semua jalannya. Gitu ya. Oke. Terus contoh yang kedua, seorang pegawai mempunyai 3 celana, 5 baju, dan 2 pasang sepatu berbeda yang biasa digunakan sebagai pakaian sehari-hari dalam bekerja. Banyak cara berbeda menggunakan setelan sepatu, celana, dan baju adalah celananya ada 3 nih, bajunya ada 5, sepatunya ada 2 pasang. Maka banyak cara untuk memakai pakaian seragam ini itu tinggal ngaliin aja. 2 kali 5 kali 3, ada 30 cara. Bisa aja pakai celana yang pendek, bajunya yang pendek, sepatunya yang pendek kayak gitu. Bisa juga celana yang panjang, bajunya pendek, sepatunya pendek. Ini panjang, panjang, panjang kayak gitu bisa. Pokoknya semuanya ada 30. Oke, contoh ketiga. Disediakan bilangan-bilangan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dari bilangan tersebut akan dibuat bilangan baru berupa puluhan tanpa ada pengulangan. Banyak bilangan ratusan yang dapat dibentuk adalah, nah, bilangan puluhan itu kan bisa 1 sama 2, berarti kan hasilnya 12 kayak gitu ya. 1 sama 3 berarti 13. 1 sama 4, 14. 1 sama 5, 15. Atau 2 sama 3 jadinya 23. Bilangan puluhan kan kayak gitu. Nah, ini tidak boleh ada pengulangan. Puluhan tanpa adanya pengulangan. Pengulangan artinya bilangan yang sama diteruskan 2 kali. 1 sama 1, 11. 11 kan puluhan. Tapi nggak boleh karena ada syaratnya ini tidak adanya pengulangan kayak gitu. Kalau 1 sama 5 boleh, 1 sama 6 boleh. Karena nggak ada angka yang sama.
65 boleh? Boleh. 66 boleh? Tidak boleh. Kayak gitu ya. Itu seperti itu. Nah, bilangan puluhan kan terdiri dari dua angka nih. Angka yang menempati posisi puluhan dan posisi satuan. Puluhannya kan ada 6 angka nih. Nah, misalkan awalnya kan ada 6 angka. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 ya. 6 angka nih di puluhan. Nah, karena tidak boleh ada pengulangan, berarti satu angka yang sudah dipakai di puluhan tidak boleh dipakai lagi di satuan. Nah, gitu. Misalkan yang buat puluhan angka 1 nih. Yang buat satuan yang boleh kan cuma angka 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada berapa angka di sini? 5. Jadi, yang di satuan hanya boleh 5 angka. Kayak gitu. Maka, banyak bilangan yang bisa dibentuk, ya tinggal kalikan aja. 6 kali 5, hasilnya 30. Kayak gitu ya. Itu seperti itu. Nah, setelah itu tinggal latihan soal. Ini dia latihan soalnya. Silahkan bisa dicoba. Oh, ternyata udah ada jawabannya nih. Disediakan bilangan-bilangan 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada berapa bilangan nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 angka ya. Dari bilangan tersebut akan dibentuk bilangan baru berupa ribuan ganjil tanpa adanya pengulangan. Ribuan berarti 4 angka ya. Saya bikin 4 kotak nih. 1, 2, 3, 4. Anggap aja belum diisi nih ya. 4 kotak. Terus syarat yang kedua itu adalah bilangannya ganjil tanpa pengulangan, berarti nggak boleh bilangan yang sudah dipakai nggak boleh dipakai lagi, kayak gitu. Nggak boleh ada angka yang sama kayak gitu dari kombinasi ini nih, kan 4 angka nih. Contohnya kayak gini lah. Ganjil 1431 1431 ganjil ya, ganjil lah udah tahu semua. 2613 ganjil ya, ganjil. 4025 ganjil ya, ganjil. Kalau 1354 ganjil apa genap? Pastinya genap dong. Iya, kamu udah tahu lah pasti ya. Nah, cara menentukan atau cara mengetahui bahwa bilangan itu ganjil atau genap itu dari mana? Dari angka paling belakang. Tadi nih 1354 kan barusan 1354. 1354. 135 angkanya semuanya ganjil, tapi yang terakhir 4 genap, maka dia termasuk bilangan genap. Ini yang ini nih. Kita cek. Ini ganjil, ganjil. Karena belakangnya ganjil semua nih. Walaupun depannya genap. 2, 6 kan genap. Kayak gitu ya. Tapi ada ganjil di paling belakang, maka hasilnya ganjil. Jadi cara mengisinya dari 4 kotak ini dari angka yang paling belakang dulu. Kayak gitu. Yang belakang harus ganjil. Ini nanti dibaca sendiri ya. Saya terangkan pakai omongan aja. Yang belakang harus ganjil. Dilihat dari sini nih. Di data ini yang ganjil itu angkanya berapa aja? 1, 3, 5. Hanya ada 3 angka ganjil di sini. Maka yang boleh masuk di angka terakhir ini adalah 3 angka. Yaitu angka 1, angka 3, ataupun angka 5. 3 angka saja nih. 1, 3, 5. Yang di sini jumlah angka yang boleh masuk ya. Nah, yang boleh dituliskan. Oke, itu. 1 ya, syaratnya ganjil udah terpenuhi ya. Dari sini saya langsung ke depan. Boleh ngisinya, tapi yang penting syaratnya dipenuhi dulu. Boleh ngisinya dari belakang, dari depan dulu sebenarnya. Tapi kan ada syarat ganjil. Ganjil patokannya ada di angka yang paling belakang kayak gitu. Nah, oke, sekarang di sini. Ribuan. Dari angka ini totalnya ada 6 angka nih. Udah dipakai 1 di sini barusan. Yang dipakai di sini angka ganjil. Boleh angka 1, boleh angka 3, boleh angka 5. Salah satu aja lah. Taruhlah dipilih angka 1 nih, udah ditaruh di angka paling belakang ya. Satunya. Jadi nggak boleh dipakai lagi nih, 1. Oke, maka yang boleh hanya 0, 2, 3, 4, 5. Tapi ingat, ini adalah bilangan ribuan. Kalau ribuan kok. Oh, sini nomor 2 ya. Nah, kalau ribuan itu depannya 0, maka jadinya ratusan, bukan angka ribuan. Kayak gitu. Ribuan depannya ya selain 0 dong, kayak gitu ya. Jadi angka 0 ini nggak boleh di posisi paling depan. Kalau di tengah boleh? Boleh, kayak gitu. Nah, ini kan di tengah nih, 4025. Kalau sini di 0, 1, 3, 135. Kan jadinya 135 dong bacanya, bukan 0.000. Nggak ada 0.000. Jadi 0 nggak boleh di sini. Maka 0 nggak boleh, 1 nggak boleh. Sehingga yang boleh di sini hanya ada 5 angka, yaitu angka 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, itu. Jadi ada 5. Oke ya. Barusan yang udah dipakai angka 1,
sama yang satu aja yang dipakai di sini. Angka nolnya kan belum. Misalkan di sini di angka yang pertama ini yang dipakai adalah angka 2, berarti 1 2 nggak boleh dipakai lagi. Nah, untuk ngisi yang tengah ini yang nomor 2, 0 boleh? Boleh. Nah, ini buktinya nih, 4 0. 0 boleh. 1 sama 2 nggak boleh ya, karena udah dimasuk di sini sama sini. 3 boleh? Boleh. 4 boleh. 5 boleh. 6 boleh. Totalnya ada berapa angka? 4 sama 1. Jadi ada 5 juga. Gitu ya. Misalkan di sini udah pakai angka 0 aja lah kayak gitu biar urut. Nah, ini jadi 3 angka ini udah dipakai nih untuk ngisi sini, ngisi depan, ngisi kedua. Tinggal yang terakhir nih yang belum diisikan di sini itu angka berapa aja. Ini udah nih 3 nih. Maka yang belum hanya tinggal angka 3 4 5 6. Semuanya bagi masuk nih boleh. Maka di sini nggak ada syarat lagi soalnya. Di sini ada 4 angka yang boleh, yaitu angka 3, 4, 5 dan 6. Keterangannya di sini ya. Nah, setelah sudah ketemu masing-masing kotak isinya itu, maka kita tinggal mengalihkan aja. 5 kali 4 itu kan 20 ya. 5 kali 3, 15. 15 kali 20 kan lebih gampang hitungnya. 300. Nah, ini di sini. Hasilnya 300 bentuk kayak gitu. 300 bilangan kayak gitu. Gitu ya. Nah, sekarang model lain lagi. Dari angka 0, 1, 2, 3, sampai 5 ini akan dibentuk bilangan yang terdiri dari 3 angka. Ratusan, kalau tadi 4 angka ribuan. Ini 3 angka nih, ratusan nih. Kotaknya 3 gitu ya. Tanpa pengulangan lagi. Tanpa pengulangan berarti nggak boleh ada angka yang kembar. Nggak boleh 1, 1, 3. Nggak boleh 1, 2, 2. Nggak boleh kayak gitu. Itu pengulangan kayak gitu artinya. Atau kembar. Atau sama. Istilahnya sama. Banyak bilangan genap kurang dari 400 yang dapat dibentuk jika tidak ada angka yang sama. Nih syaratnya ada 2. Genap sama kurang dari 400. Bilangan kurang dari 400 berarti angka depannya ini nggak boleh 4 ya. Kalau angka depannya 4 berarti otomatis ya 400 nih. Contoh kayak ini 432. Ini kan lebih dari 400 pasti. Kalau 138 tidak. 510 iya kayak gitu. Jadi intinya kalau dia kurang dari 400, maka angka paling depan ini nggak boleh 4 ke atas. Cukup angka yang di bawah 4, yaitu 3, 2, 1. 0 boleh nggak? Nggak boleh dong. Kalau 0 di depan, boleh. Berarti ini bukan jadi ratusan lagi, tapi jadinya puluhan, kayak gitu ya. Jadi angka yang boleh di paling depan itu adalah 1, 2, sama 3 aja. 1, 2, 3. Nah, taruh sini. Oke, sekarang karena ada syarat genap, bilangan genap kan tadi kayak bilangan ganjil, di paling belakang, belakangnya harus genap. Kalau ganjil, belakangnya harus ganjil. Kalau bilangannya genap, maka belakangnya harus genap. Angka genap di sini hanya ada angka 2 sama 4. 0 bisa paling belakang, kan jadi genap. 2, 4. Ini juga genap ya. 0, 2, sama 4. Ada 3. Ya, sorry nih. Ini bukan 4 dong. Harusnya 3. Balik kayaknya ya. Sorry. Saya ralat dulu nih. Nah, yang paling belakang kan genap. Genapnya cuma ada angka 2, 4, atau 0. 0 di paling belakang boleh. 510 kan jadinya genap. Sini 3 ya. Nah, gitu ya. 3. Sini genap nih, misal nih. Boleh dari sini dulu, boleh dari sini dulu. Kalau tadi dari sini berarti angkanya 1, 2, 3. Misalkan 1 udah dipakai, maka nggak boleh dipakai lagi. Kalau di belakang, 1 udah nggak boleh dipakai. 0 boleh? Boleh. 2 boleh? Boleh. 3 boleh? Boleh. 4 boleh? Sorry. Yang belakang genap. Genap itu cuma ada 0, 2, 4. Jadi ada 3. Kayak gitu. Itu ya. Nah, sini tadi makanya 1. Angka 1 misal. Oke. Ini angka 1 udah dipakai, angka 2 misal udah dipakai, berarti 1 sama 2 udah dipakai. Sisanya kita taruh di tengah. Berarti 0 boleh ke tengah, 3 juga boleh, 4 juga boleh, 5 boleh. Nah, kebalik. Dari sini yang 4. Jadi 3, 4, 3. Hasilnya mah sama. 3 kalau dikali 4 kali 3 hasilnya 36. Nah, gitu. 9 kali 4 kan 36. Kayak gitu ya, sama aja ya. Oke, sip ya. Gitu. Oke. Ini contoh kedua, yang ini contoh ketiga.
Untuk keamanan ATM akan disusun PIN ATM yang terdiri dari 6 angka berbeda tanpa pengulangan. Banyak susunan yang mungkin adalah, nah, kita dari suatu bilangan di dunia ini kan ada 10 ya, dari mulai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kita tulis semua karena nggak ada di soal. Kalau tadi kan ada di soal syaratnya. Angka-angkanya udah tersedia. Kalau ini belum. Kalau belum berarti anggap aja semua boleh dipakai. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Udah. Dia akan menyusun 6 angka nih, angka-angka berbeda tanpa pengulangan. Berarti nggak boleh ada angka yang kembar. Walaupun di ATM kenyataannya boleh, tapi ini nggak kalau untuk kasus ini ya. Nah, oke. Nggak ada syarat lain, ya udah langsung aja kita isi dari depan. Depan kan 10-10-nya boleh. ATM, PIN ATM mulai dari angka 0 boleh? Boleh. Bebas. Gitu ya. Jadi di sini 10-10-nya boleh. Nah, karena udah kepake 1, maka sini tinggal 9. Kepakai 1, sini tinggal 8. Pokoknya ini udah, kalau nggak ada syarat lain tinggal kurangin 1 terus semuanya. Sampai ngisi kotak yang terakhir, yang ke-6. Setelah itu tinggal dikalikan aja. 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5. Hasilnya ini segini. Ada 151.200 susunan kayak gitu ya. Jadi bank itu nggak pernah kehilangan ini, nggak pernah memiliki ATM ini susunan-susunan yang sama kayak gitu PIN ATM-nya. Kan pertama, nanti kita sendiri yang ngubah kayak gitu kan. Itu kayak gitu. Jadi PIN-nya pasti beda. Oh, udah selesai ternyata gitu aja. Oke. Oke ya, seperti itu untuk materi kali ini. Kita bahas materi selanjutnya di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye.